Misalkan di sini kita memiliki tabel distribusi frekuensi tinggi badan dalam inci untuk 100 mahasiswa. Kita akan menentukan median dari data dalam tabel distribusi frekuensi ini. Pertama yang harus ditentukan adalah frekuensi kumulatif. Jika sebelumnya sudah dibahas tentang frekuensi interval, maka frekuensi kumulatif ini adalah akumulasi dari frekuensi sebelumnya. Misalkan di sini kita punya 5 interval dengan frekuensi interval masing-masing adalah 5, 18, 42, 27, dan 8, maka frekuensi kumulatif dihitung seperti ini. Untuk frekuensi kumulatif pertama, totalnya 5, karena ini merupakan interval pertama. Kemudian frekuensi kumulatif kedua merupakan akumulasi dari frekuensi pertama dan kedua, yaitu 5 dan 18. Sehingga jika ditambahkan 5 ditambah 18, 23. Frekuensi kumulatif ketiga itu merupakan jumlah dari 3 frekuensi. 5 ditambah 18 ditambah 42, hasilnya 65. Frekuensi kumulatif keempat diperoleh dari 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 27 sama dengan 92. Dan frekuensi kumulatif terakhir ini diperoleh dari menjumlahkan semua frekuensi sehingga diperoleh FK atau frekuensi kumulatif terakhir adalah 100. Bagaimana kemudian kita mencari median setelah ini? Jadi rumus median untuk data kelompok adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah dikali N. N ini merupakan jumlah orang, jumlah mahasiswa, jumlah benda mungkin yang dihitung, kemudian dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan F yang merupakan frekuensi kelas median, lalu dikali C, yaitu panjang kelas. Kita coba cek di sini. Pertama, kita tahu kita perlu menentukan tepi bawah kelas median. Artinya kemudian di mana kelas median ini berada. Kelas median itu ditentukan dengan membagi jumlah dengan 2. Jika di sini kita punya frekuensi kumulatifnya 100, maka 100 dibagi 2 sama dengan 50. Artinya nilai tengah dalam data ini ada di titik 50 dan 51. Sehingga jika kita lihat di sini dari frekuensi kumulatif, nilai 50 ada di sini. Maka kelas interval ketiga itu merupakan kelas median. Sampai di sini kita tentukan tadi tepi bawah kelas median itu adalah 66 dikurangi 0,5. Jadi nanti kita peroleh tepi bawahnya sama dengan 65,5. Kemudian N atau jumlah mahasiswanya tadi sama dengan 100 sesuai dengan frekuensi kumulatif terakhir. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jika kelas mediannya itu adalah kelas interval ketiga, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median ada di sini, yaitu 23. Jadi FK sama dengan 23. Lalu F merupakan frekuensi kelas median. Kita tahu bahwa kelas median adalah kelas interval ketiga, maka di sini frekuensinya ternyata 42. Jadi F sama dengan 42. Kemudian C ini adalah panjang kelas. Kenapa panjang kelasnya 3? Karena kita hitung di sini, misalkan saya hitung panjang kelas untuk interval pertama, walaupun panjang kelas itu untuk interval 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu sama. Jadi menghitungnya dimulai dari 60, 60, 61, 62. Maka C-nya sama dengan 3.
Sehingga jika nilai-nilai ini tadi kita masukkan ke rumus, kita akan peroleh mediannya sama dengan 65,5 ditambah setengah dikali 100 dikurang 23 dibagi 42 dikali 3. Kemudian kita dapatkan median itu sama dengan 65,5 ditambah setengah dikali 100, artinya 100 dibagi 2, itu sama dengan 50 dikurang 23 dibagi 42 dikali 3. Kita dapatkan median sama dengan 65,5 ditambah 50 dikurang 23, itu 27, dibagi 42 dikali 3, yang kalau ini kita bisa hitung dengan kalkulator, kita akan dapatkan hasilnya adalah 67,42. Jadi median atau nilai tengah dari tabel frekuensi yang kita punya adalah 67,42. Terakhir, saya sangat menyarankan untuk hati-hati dalam menentukan kelas median. Semisal datanya ada 50, artinya kemudian kelas median berarti ditentukan dengan cara 50 dibagi 2. Sehingga nanti kita harus memilih mana frekuensi kumulatif yang mengandung 25. Nah, karena di sini contohnya adalah 100 jumlah mahasiswanya, yang kemudian untuk menentukan kelas mediannya 100 dibagi 2 sama dengan 50, maka kelas intervalnya kebetulan memang berada di tengah kelas mediannya. Tapi untuk data dengan jumlah yang berbeda-beda, kelas median atau intervalnya tentu saja tidak akan selalu berada di tengah seperti ini. Tergantung dari di mana letak nilai setelah kita membagi frekuensi atau jumlah mahasiswanya atau jumlah bendanya dengan 2. Misalkan frekuensi totalnya atau jumlah yang mau kita hitung itu adalah 10, misalkan 40, maka nanti 40 dibagi 2 sama dengan 20, dan kita mencari di mana letak frekuensi kumulatif yang mengandung 20.